semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di video kali ini kita akan membahas tuntas ruas tol JOR 3. Ya, kalau di video kemarin kita sudah lihat ya, kita sudah tahu gambarannya dari jaringan tol JOR 2. Nah, di video kali ini kita akan lihat jaringan JOR berikutnya, yaitu JOR 3 yang menjadi lingkar kelima yang direncanakan akan terbentuk di sekitar Jabodetabek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bentukan lingkarnya seperti apa. Nah, saya mau infokan dulu nih. Sebetulnya JOR 3 itu rinciannya hanya terdiri dari 5 ruas tol. Nah, kita lihat ya, ada ruas tol yang bisa mendukung dari 5 ruas tol ini untuk bisa membentuk lingkarnya seperti ini ya, teman-teman. Kita coba mulai dulu dari sisi utara. Ini ada ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek. Ya, warna kuning ini ya, teman-teman. Ya, ini adalah ruas tol JOR 3 yang saat ini juga sudah dimulai pembangunannya, tapi belum keseluruhan ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu gambarannya untuk Kamal Teluk Naga Rajek ini, progresnya sudah sempat saya update ya, sudah beberapa kali saya update. Teman-teman bisa cek langsung aja di channel ini untuk mengetahui progres dari Kamal Teluk Naga Rajek ini. Ruas tol ini terbentang dari Kamal, teman-teman, di Junction Sidatmo. Nah, Junction Sediatmo ini adalah koneksi dengan ruas tol Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Sediatmo. Di sini ya, teman-teman, titik awalnya. Kemudian dari Kamal sini melintang terus ke arah barat, ke arah Rajek. Nah, yang baru dimulai pembangunannya dari sekitar Junction Sediatmo sampai dengan gerbang tol Kosambi ini ya, simpang susun Kosambi. Nah, dari Kosambi sampai dengan Rajek nampaknya memang belum dilakukan proses konstruksi nih. Jadi masih dalam proses pembebasan lahan. Kita tunggu aja ya perkembangannya ke depan seperti apa. Karena dari BPJT pun belum ada update nih dari progres pembangunan Kamal Teluk Naga Rajek ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, pengelola dari Kamal Teluk Naga Rajek ini adalah pengelola juga dari PIK 2 ini ya. Jadi mungkin dari pihak pengelola pun pengen fokus dulu nih untuk aksesibilitas di sekitar proyek properti mereka. Kita lihat nanti perkembangannya ke depan. Karena ruas tol ini dengan total panjang 38,6 km ditargetkan katanya di 2025. Sekarang udah 2022 nih. Apakah keburu? Kita lihat aja ya. Kita tunggu perkembangannya ke depannya seperti apa. Kemudian berikutnya ada ruas tol Semanan Balaraja. Ya, ruas tol Semanan Balaraja ini titik awalnya ada di Semanan, teman-teman. Nah, di Semanan ini di Kalideres ya, Jakarta Barat. Sebagian ruasnya nampaknya akan dibangun elevated nantinya, melayang maksudnya ya, mengarah terus ke arah barat ke arah Balaraja dan bertemu dengan ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek di Rajek tentunya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya ya, di Rajek ada pintu tolnya gak ya? Ya, ternyata di Rajek itu pintu tolnya kalau dilihat dari perencanaannya ya, itu ada di ruas Semanan Balaraja. Ternyata bukan di Kamal Teluk Naga Rajek. Kalau dari perencanaannya seperti itu, karena kalau dari trasenya untuk yang Kamal Teluk Naga Rajek tuh rasanya cuma ada junction Rajek aja. Junction itu adalah titik temu atau penghubung satu ruas tol dengan ruas tol lainnya. Nah, untuk Semanan Balaraja ini memiliki total panjang sekitar 32,39 km. Membelah Kabupaten Tangerang ya, teman-teman bisa saksikan di sini ya. Dari Tangerang Kota, kemudian mengarah ke barat, mengarah ke Rajek sampai berakhir di Balaraja. Nah, untuk ruas tol Semanan Balaraja ini sampai hari ini nampaknya memang kalau dari update BPJT ya, statusnya itu masih dalam persiapan lelang, belum masuk ke dalam proses lelang. Saya sendiri pun belum mengetahui nih kapan ya kira-kira akan dimulai konstruksinya ya, teman-teman. Karena sampai hari ini pun belum dimulai proses konstruksinya. Dan saya juga belum tahu apakah proses lelangnya sudah dilakukan dan sudah ditentukan pemenangnya. Karena sampai hari ini dari website BPJT statusnya masih dalam persiapan lelang. Oke, kita ke berikutnya ya. Ruas tol berikutnya yaitu tol Serpong Balaraja. Ini dia yang kuning ya. Kenapa saya kasih warna kuning? Karena memang dari ruas tol yang saya warnai kuning ini sudah mulai berlangsung begitu ya proses pembebasan lahan, konstruksinya. Tapi kalau untuk yang merah ini memang saya nggak ada gambaran sama sekali. Jadi saya anggap masih belum tahu targetnya konstruksi seperti apa, kemudian targetnya selesai seperti apa. Jadi masih belum ada bayangan. Mungkin saya anggap ini seperti jangka panjang atau jangka menengah lah ya. Nah, untuk yang Serpong Balaraja ini teman-teman dengan total panjang 39,4 km terbentang dari Serpong ya di sini ya teman-teman, dari Rawabuntu sampai dengan Balaraja ya. Ini membelah juga Kabupaten Tangerang. Kemudian untuk yang Serpong Balaraja ini untuk seksi 1A dari Rawabuntu sampai dengan Ion Mall sudah beroperasi teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu ini posisi tolnya seperti apa sih? Saya udah pernah test drive ya, saya udah coba ini jalan tolnya, teman-teman bisa cek aja.
linknya, videonya di channel ini. Tapi memang dari total 39,4 km tadi, yang baru beroperasi itu hanya sekitar 5,5 km sekian lah ya. Sekitar 5 kilometeran lah ya, yang warna hijau ini nih teman-teman. Nah, sampai hari ini masih terus dilanjutkan pembangunannya sampai dengan Legok. Di sini ya teman-teman, sampai dengan Legok. Ini termasuk dalam seksi 1B. Jadi ditargetkan untuk yang seksi 1B-nya ini selesai di Januari 2023 berdasarkan update monitoring dari BPJT. Nah, berarti sampai dengan tahun 2023 nanti ya, awalnya diharapkan seperti itu ya. Ini juga sudah saya update juga progres jalan tolnya, teman-teman bisa cek aja di channel ini. Ditargetkan sampai dengan Januari 2023, Serpong sampai dengan Legok tersambung. Nah, bagaimana untuk yang seksi 2 sampai dengan seksi 3 ya, dari Legok sampai dengan Balaraja? Nampaknya memang belum dilakukan proses konstruksi hingga hari ini, masih dalam proses pembebasan lahan. Ditargetkannya sih awalnya itu ya, awal sekali Serpong Balaraja ini targetkan selesai di 2024. Tapi dengan kondisi sekarang nampaknya 2024 pun kayaknya nggak bisa selesai ya. Setelah 2024 nanti nampaknya akan terus bisa dilanjutkan untuk ruas tol ini. Nah, dari 3 ruas tol ini teman-teman bisa perhatikan nggak? Ini bener-bener menaungi Kabupaten Tangerang ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah wilayah Kabupaten Tangerang di sekitar sini ya teman-teman. Jadi dengan adanya 3 ruas tol ini diharapkan Kabupaten Tangerang bisa lebih maju lagi ya, peradabannya, perekonomiannya lebih berkembang lagi dengan adanya 3 ruas tol ini. Karena benar-benar bisa menjangkau di sekitar Kabupaten Tangerang lebih lagi dibandingkan saat ini yang hanya mengandalkan ruas tol Jakarta Merak aja nih ya teman-teman, ini ya tol Jakarta Merak ya, yang tol existing yang sudah lama sekali hingga hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ke berikutnya adalah ruas tol Bogor Serpong via Parung. Yang merah ini ya teman-teman, Bogor Serpong via Parung. Nah, untuk Bogor Serpong via Parung ini titik awalnya itu dari Salabenda ya teman-teman. Di sini ya, titik Salabenda. Kemudian melintang ke arah utara sampai dengan Legok. Ya, jadi nantinya Bogor Serpong via Parung ini terkoneksi dengan ruas tol Serpong Balaraja di Legok. Ya, ini titik ketemunya di Legok nanti ya. Nah, kemudian untuk yang Bogor Serpong via Parung ini memiliki total panjang sepanjang 31,1 km. Nah, untuk ruas tol ini, Bogor Serpong via Parung ini statusnya sudah selesai dalam proses lelang. Jadi penentuan pemenang lelangnya sudah ditentukan nih. Tapi sampai hari ini belum juga dilakukan proses konstruksi. Ya, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa ya, teman-teman. Sama dengan tol Kamal Truk Nagarajek, Bogor Serpong via Parung ya. Ini juga sudah dilakukan proses lelang dan pemenangnya sudah ditentukan. Tinggal dilakukan konstruksi aja nih dan pembebasan lahan pastinya ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya untuk yang Bogor Serpong via Parung ini titik awalnya ini di Junction Salabenda di mana terkoneksi dengan ruas tol Bor. Nah, ini dia salah satu ruas yang tadi saya katakan menjadi pendukung ruas tol Jor 3 untuk bisa terlihat ada lengkungannya ya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ini ya, yang hijau ini adalah Bor seksi 1 sampai 3A yang sudah beroperasi hingga saat ini, yaitu dari Sentul Selatan sampai dengan Kayu Manis. Nah, yang seksi 3B-nya ini nih belum selesai pembangunannya ya, teman-teman. Dari Kayu Manis sampai dengan Salabenda yang menjadi koneksi dengan ruas tol Bogor Serpong via Parung. Nah, ini dia nih ya, dengan total panjang 15,8 km. Oke, kita next ke ruas tol berikutnya yaitu Sentul Selatan Karawang Barat. Ini adalah ruas tol Jor 3 yang nampaknya paling panjang dengan total panjang 61,5 km. Sama dengan Kamal Truk Nagarajek, Bogor Serpong via Parung, untuk ruas tol Sentul Selatan Karawang Barat pemenang lelangnya sudah ditentukan, tapi memang sama kayak Bogor Serpong via Parung, belum dilakukan proses konstruksi dan saya pun belum dapat informasi sejauh mana untuk progres pembebasan lahannya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di sekitar jalur ataupun trase yang akan dilalui ruas tol ini, bisa tulis di kolom komentar kalau ada informasi terbaru tentang pembebasan lahan, wilayah mana, daerah mana. Oh, saya sudah dilakukan sosialisasi begitu ya, pembebasan lahan untuk Kamal Truk Nagarajek, Bogor Serpong via Parung atau Sentul Selatan Karawang Barat, bisa tulis di kolom komentar buat informasi kita bersama. Oke, kita lanjutkan lagi ya, ruas tol terakhir yaitu Karawang Barat Babelan. Ya, untuk khusus ruas tol ini ya sama seperti Bor. Sebenarnya untuk Karawang Barat Babelan sampai hari ini sebenarnya belum ada kabar untuk dilakukan proses konstruksi ataupun rencana akan dibangunnya jalan tol Karawang Barat Babelan. Tapi ruas tol ini ada di perencanaan pembangunan 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia.
Itu semua sudah saya bahas di channel ini ya, 18.000 km itu apa saja. Dan ini ada teman-teman, ruas Karawang Barat Babelan, yaitu ada dalam perencanaan jangka panjang 2030 sampai dengan 2034. Khusus untuk ruas Karawang Barat Babelan ini, belum dapat referensi lah trase ataupun jalur pembangunannya. Saya hanya mengkoneksikan dari satu titik ke titik yang lain, yaitu dari Karawang Barat sampai dengan Babelan. Tapi teman-teman bisa saksikan nih perencanaan ataupun gambaran jaringan JOR 3 yang sempat beredar ya, seperti yang teman-teman saksikan di sini. Ini bentukannya nggak jauh beda ya. Untuk yang ruas Karawang Barat Babelan ini saya hanya coba menyesuaikan saja, kira-kira seperti itulah bentuknya ya. Dan ini akan terkoneksi dengan ruas tol JOR 2 Cibitung Cilincing di Babelan. Nah, ada beberapa teman-teman yang kemarin tuh yang sempat saya lakukan progres pembangunan Cibitung Cilincing ataupun test drive, banyak yang nanya nih, Bang, itu kok di gerbang tol Gabus ya, di sini ya, gerbang tol Gabus sampai dengan gerbang tol Tarumajaya, kok nggak ada gerbang tol lagi ya? Padahal jaraknya cukup jauh tuh ya. Nih gerbang tol Tarumajaya di sini ya. Nah, di situ banyak tuh yang nanya. Dan ternyata memang di dalam perencanaannya di Babelan ini akan ada ruas tol lain yang akan dibangun di Babelan ini. Jadi kita tunggu aja ya perkembangannya ke depan seperti apa. Apakah di Babelan ini akan ada dibangun simpang susun ataupun gerbang tol yang akan menjadi titik koneksi baru ya, akses baru di sekitar Babelan. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Nah, direncanakan untuk Karawang Barat sampai dengan Babelan ini akan memiliki total panjang 38 km dari Karawang Barat sampai dengan Babelan. Nah, itu dia ya teman-teman, rincian dari pembangunan proyek tol JOR 3 yang nantinya akan dibangun. Dan ada beberapa ruas ya, ada 2 ruas yaitu BOR ataupun Karawang Barat Babelan yang menjadi pendukung untuk membentuk lengkungan JOR 3 lebih lengkap lagi begitu ya. Kalau JOR 1, JOR 2 kan teman-teman sudah lihat ya, lengkungannya terlihat lebih melengkung begitulah, membackup setiap wilayah yang dilaluinya ya. Untuk JOR 1 membackup pinggir Jakarta, untuk JOR 2 membackup Jabodetabek secara keseluruhan. Nah, untuk yang JOR 3 ini memang lengkungannya agak beda daripada yang lain. Terutama untuk yang di sisi barat ini ya. Ada ruas tol Kamal Nagaraja, Semarang Baraja, kemudian ada tol Serpong Balaraja yang memang sepertinya akan membackup wilayah Kabupaten Tangerang lebih lagi nih. Dan untuk yang wilayah yang di sekitar selatan ya, lengkungannya harus terbantukan dengan ruas tol BOR agar bisa tersambung gitu maksudnya. Kemudian di sisi timur mengarah ke utara ada ruas tol Karawang Babelan. Sebenarnya ini sempat saya singgung sebenarnya untuk ruas tol Karawang Barat Babelan ini. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, saya sudah sempat bahas sebenarnya konektivitas tol di Jabodetabek untuk JOR 2 dan JOR 3. Tapi waktu itu saya sebenarnya hanya membahas secara garis besarnya aja, bentukan-bentukannya. Nah, waktu itu saya mempertanyakan, waktu saya belum mengetahui nih ya, untuk ruas tol Karawang Barat Babelan, apakah ada ruas tol dari Karawang di sini untuk kembali mengarah ke utara Jabodetabek? Ternyata memang benar ada teman-teman rencananya ya. Nah, kita lihat aja nih, apakah nanti Karawang Barat sampai dengan Babelan ini akan dijadikan sebagai jaringan JOR 3 juga? Nah, saya juga belum ada informasi lebih lagi ya teman-teman. Nah, dari pembahasan jaringan JOR 3 yang udah kita bahas tadi ya, sebenarnya jaringan JOR 3 ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini akan terkoneksi dengan beberapa ruas tol lainnya. Ya, kita coba munculkan ya gambaran jaringan jalan tol yang akan terbentuk di Jabodetabek ke depannya ya, teman-teman. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Luar biasa ya, rumit banget ya. Ini udah sempat saya tampilkan di video sebelumnya ya, di jaringan tol JOR 2. Nah, kita coba lihat dari yang pertama dulu ya. Untuk Kamal Nagaraja pastinya akan terkoneksi dengan ruas tol Sediatmo ya, tol bandara yang udah cukup lama sekali ya. Tol existing nih Sediatmo. Dan untuk ruas tol Semanan Balaraja, titik awalnya di Semanan, ini juga akan terkoneksi dengan ruas tol 6 ruas tol dalam kota, yaitu Semanan Kelapa Gading. Yang kuning ini ya, teman-teman. Yang kuning ini. Jadi nanti kalau teman-teman dari Tangerang mau ke Bekasi, kalau ruas tol ini udah jadi, langsung deh, udah nggak perlu lagi lewat ruas tol dalam kota ya. Nah, ini juga belum dilakukan nih pembangunannya nih, yang untuk Semanan sampai dengan Kelapa Gading. Nah, ini terkoneksi dengan ruas tol ini. Nah, kemudian untuk ruas tol berikutnya yaitu Serpong Balaraja, ini akan terkoneksi dengan, pastinya sampai hari ini juga sudah terkoneksi dengan ruas tol Jakarta Serpong, yang ini ya teman-teman, yang hijau ini. Nah, untuk di Legok, selain terkoneksi dengan Bogor Serpong via Parung, di sini saya mau menginformasikan informasi baru nih ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah nonton ya pembahasan tentang 18.000 km jalan tol di Indonesia, waktu itu saya melihat ada perencanaan ruas tol Serpong Bitung, kemudian Bitung Batu Ceper.
Ternyata kalau saya perhatikan dari gambaran jaringan jalan tol JOR 3 yang teman-teman saksikan di sini nih ya, di layar nih ya. Ternyata ini kayaknya ya teman-teman, ini aksesibilitas yang baru yang terkoneksi dengan ruas tol Serpong Balaraja mengarah ke Bitung ya, dari ruas tol Jakarta Merak di Bitung sini ya. Teman-teman lihat ya, gambarannya tuh ya, mirip ya. Dan kemudian dari Bitung itu akan diteruskan jalurnya sampai dengan Batu Ceper. Nah, di sini teman-teman. Nah, tapi di sini saya hanya memperkirakan aja karena kalau teman-teman saksikan gambarnya agak kurang jelas ya untuk mengarah ke utara itu mengarah kemana. Tapi saya hanya memperkirakan secara subjektif saya aja nih karena saya harus cari tahu lagi referensinya. Ini akan terkoneksi dengan daerah mana gitu. Nah, tapi kalau saya perhatikan nampaknya kemungkinan akan terkoneksi dengan ruas tol Semanan Balaraja di gerbang tol Lebakwangi nih ya. Karena nggak mungkin di Sepatan. Karena kan dari perencanaannya itu Bitung Batu Ceper. Kalau ke Sepatan udah kejauhan dari Batu Ceper. Batu Ceper tuh sebenarnya sekitar sini nih teman-teman. Batu Ceper tuh sekitar sini, sekitar Tanah Tinggi lah ya. Nah, yang paling deket nih Lebakwangi nih. Nah, kita lihat nih, apakah benar prediksi saya, analisa saya nih, perkiraan saya lah ya. Apakah akan terkoneksi dengan Lebakwangi? Kalau benar, berarti warga sekitar Lebakwangi sini ya, dekat Bandara Soekarno-Hatta nantinya kalau misalkan mau ke puncak ya, kalau misalkan mau ke area Sentul, Bogor, bisa langsung loh. Jadi nggak perlu lagi lewat Jakarta dulu ya kalau lewat tol ya. Kemudian bisa langsung mengarah ke selatan melewati ruas tol ini ya. Kemudian sampai dengan Salabenda, kemudian lewat Bor, langsung deh connect sama Jagorawi. Luar biasa ya kalau misalkan dilihat dari gambarannya seperti itu ya. Tapi memang saya juga belum tahu apakah ini akan dieksekusi dalam waktu dekat atau tahun berapa, saya pun nggak dapat informasinya. Tapi kalau dari perencanaannya itu memang masuk dalam perencanaan jangka panjang untuk yang ruas tol Serpong Bitung dan Bitung Batu Ceper ini. Oke, kemudian yang berikutnya untuk ruas tol Bogor Serpong via Parung ini juga akan terkoneksi dengan ruas tol Depok Antasari ya, Desari yang kuning ini dan yang hijau, karena yang Depok Antasari sampai hari ini masih baru beroperasi yang seksi 1 sampai dengan seksi 2 dari Cilandak ya, dari Cilandak sampai dengan Sawangan. Nah, untuk dari Sawangan sampai dengan Salabenda ini ditargetkan 2024 selesai nih ya. Kita lihat aja, kita tunggu aja. Jadi nantinya ruas tol Bogor Serpong via Parung akan terkoneksi dengan ruas tol Depok Antasari. Nah, tapi selain itu juga dari perencanaan juga dari 18.000 km itu ya, itu juga ada perencanaan tol Pasar Jumat Parung ya. Pasar Jumat di sekitar sini ya, Ciputat segini sampai dengan Parung. Nah, kemungkinan ya lagi-lagi ini hanya perkiraan saya aja, kayaknya sih seharusnya terkoneksi dengan Bogor Serpong via Parung nih di sekitar Salabenda ya. Tapi ya seperti yang tadi ya, saya belum dapat referensi jalur ataupun trase pembangunannya. Saya hanya mengkoneksikan wilayah Parung yang kemungkinan akan dimulai dari ruas tol JOR 1, kemudian melintang sampai dengan ke arah selatan mengarah ke Salabenda. Seharusnya seperti itu kalau lihat dari arahnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali untuk ruas tol Sentul Selatan Karawang ya. Di sini teman-teman lihat ya, di sini yang kuning ini adalah ruas tol Japek 2 Selatan yang sampai hari ini terus dibangun pembangunannya ya. Terus dilakukan pembangunan, ini juga nanti akan terkoneksi di gerbang tol Sukabunga seharusnya. Dari perencanaannya seperti itu, dari trase pembangunan Japek 2 Selatan ataupun dari perencanaan ruas tol Karawang Sentul Selatan akan terkoneksi dua ruas tol ini di Simpang Susun Sukabunga. Dan di sini ada juga perencanaan Cikarang Ciranjang ya teman-teman. Ini juga banyak teman-teman yang nanya, "Bang, coba update lagi dong Cikarang Ciranjang ya." Waktu itu sempat saya update di beberapa kesempatan ya. Maksudnya saya infokan kalau ada rencana pembangunan Cikarang Ciranjang ini. Tapi juga sampai hari ini sama seperti yang garis-garis merah itu ya. Saya belum mengetahui kapan akan dilakukan pembangunan ataupun pelelangan, tapi memang ada rencananya di 18.000 km itu pun ya, 18.000 km jalan tol yang akan dibangun pun itu sudah ada perencanaannya untuk ruas Ciranjang Cikarang. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini dia Karawang Barat Babelan. Tadi saya katakan ya di Babelan itu kok nggak ada ini ya, nggak ada pintu tol ya, banyak teman-teman yang bertanya. Ini ada teman-teman. Perencananya luar biasa di Babelan ini, kemungkinan akan menjadi simpang susun ya. Kemungkinan kalau memang perencanaannya benar-benar berjalan ya. Selain ada Karawang Barat Babelan, ada ruas tol Cibitung Cilincing. Nantinya juga akan ada ruas tol Babelan Pulau Gebang yang terkoneksi dengan 6 ruas tol dalam kota. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau ruas tolnya seperti ini nantinya dari arah Babelan ya,
Bekasi, Kabupaten Bekasi, mau ke arah Tangerang, ke Kabupaten Tangerang. Waduh, bisa langsung tembus aja begini ya. Bisa langsung lempeng aja tuh ya, walaupun agak berbelok di sini ya. Bisa langsung lurus mengarah ke barat, mengarah ke Balaraja ya. Jadi nggak perlu lagi melewati tol dalam kota, tol Tangerang Merak ya, yang memang udah padatnya luar biasa ya. Ya paling inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan gambaran ya teman-teman akan konektivitas jaringan jalan tol JOR 3 yang juga nantinya akan terkoneksi dengan ruas tol lain di sekitar Jabodetabek. Seperti inilah bentukannya ya. Gimana menurut teman-teman, rumit kah atau jadi puyeng gitu ya? Tapi setidaknya kalau teman-teman ketahui ya, dengan adanya jaringan seperti ini, kalau buat yang memang mobilitasnya tinggi sekali ya, dengan adanya ruas tol ini nampaknya kemana-mana jadi lebih mudah seharusnya ya, walaupun dengan lewatin jalan tol dan harus berbayar pastinya. Ya, kita lihat aja nanti ya perkembangannya seperti apa, apakah dengan berpindahnya, bergantinya pemerintahan akan terus dilanjutkan pembangunan jalan tol ini. Kita tunggu sama-sama perkembangannya. Ya, untuk ruas tol JOR 3 secara keseluruhan untuk yang 5 ruas itu ya, Sentul Selatan Karawang Barat, Bogor Serpong via Parung, Semanan Balaraja, Kamasluk Nagarajak, kemudian Serpong Balaraja, memiliki total panjang 202 km. Ya, untuk yang ini ya teman-teman, dari Kamasluk Nagarajak, Semanan Balaraja, Serpong Balaraja, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Karawang Barat Sentul Selatan ini panjangnya 202 km. Tapi kalau digabungkan dengan BOR, kemudian dengan Karawang Barat sampai dengan Babelan, total panjangnya itu 256 km. Luar biasa. Jaringan jalan tol Jabodetabek yang rasanya panjang sekali ya. Tapi kita nggak tahu nih, saya pun belum dapat informasinya apakah nanti pembayarannya, sistem pembayaran sama dengan JOR 2 tertutup. Tapi kalau menurut saya kayaknya enggak ya, ataupun nanti bisa juga mix antara sistem pembayaran terbuka dan tertutup, karena ini ruas tol panjang sekali nih ya. Kalau dibikin tertutup semua sih, wah jadi bisa mahal banget ya kalau misalkan dari ujung ke ujung ya. Tapi rasanya jarang sih orang yang dari ujung ke ujung tuh, jarang sebenarnya. Kita lihat aja lah nanti perkembangannya bagaimana ya teman-teman untuk sistem pembayarannya. Yang pasti kalau saya ketahui ya, untuk yang Serpong Balaraja, rasanya nanti akan memakai sistem terbuka sih ya, sistem terbuka. Tapi ini juga panjang juga nih Serpong Balaraja kalau dari Serpong sampai dengan Balaraja, karena sampai hari ini untuk yang dari Serpong sampai dengan Ion Mall pastinya sistem terbuka karena masih pendek. Sampai dengan Legok pun nanti rasanya masih pakai sistem terbuka. Nah, nanti kalau misalkan sampai Balaraja, saya belum ada informasi juga nih apakah memakai sistem tertutup ya ataupun terbuka. Tapi kalau saya pikir nampaknya memang pakai sistemnya tetap terbuka deh, karena ruas tolnya juga masih di bawah 60 km panjangnya ya, kecuali yang Sentul Selatan Karawang Barat nih. Nah, ini panjang banget nih ya. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat menjadi gambaran warga sekitar Jabodetabek akan perkembangan pembangunan jalan tol ke depannya seperti apa, bagaimana sih bentukannya. Nah, semoga lewat video ini teman-teman bisa mengetahuinya dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.